Jemaat Rondor yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mulaikan ibadah kita malam ini, dan terimalah salam kasih dari Yesus Kristus untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Disilakan kita berdiri. Panggilan beribadah. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kidung Jemaat 269, Hai Musafir mau kemana? Hai musafir mau kemana, kau arahkan langkahmu. Kami ikuti taraja dan berjalan tak tersut, lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Apa kami dapat tahan dalam badai yang seru? Tangan Tuhan yang menuntun, hati kami pun teguh. Apapun yang dihadapi, Yesuslah membimbing kami. Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus. Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan penyertaan Roh Kudus menyertai keluarga kita. Amin. Kidung Jemaat 293, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih
Silakan duduk. Matius 22 ayat 37 dan sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kidung Jemaat 145, mari tuturkan kembali. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman. Kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu malam ini. Engkau begitu baik bagi kami, menyatakan kasih karuniamu dalam kelimpahan, sehingga kami terus menikmati hari-hari hidup yang Engkau anugerahkan. Kami tetap sehat, kuat, bahkan kami dipenuhi dengan damai Tuhan. Ada banyak hal yang Engkau izinkan jadi di dunia ini yang coba memberikan ketakutan, ketidaknyamanan. Tetapi kekuatan kasih Allah selalu melingkupi kami, selalu menyertai, memberi semangat bagi kami. Karena terpuji Engkau Bapa dalam Yesus. Malam ini kami rindu suara hati-Mu diperdengarkan bagi kami, untuk terus menjadi kekuatan bagi kami, menuntun langkah kami, karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, firman-Mu adalah kehidupan bagi kami, firman-Mu adalah nafas bagi kami. Bapa, Engkau yang berfirman, kami mendengar. Engkau yang memberi Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti dengan kuasa-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terpuji Bapa dalam Yesus, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, kita membaca Alkitab dalam Injil Matius pasal 25, ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Pembacaan kita dalam tema penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian.
Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Amin. Keluargaku yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan yang menjadi perenungan kita saat ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema penghakiman terakhir. Kalau kita sering bilang atau dengar itu hari kiamat. Saudara, di akhir zaman ini hidup manusia akan seperti keadaan masa Nuh dan keadaan di masa Lot. Artinya begini, waktu Nuh masuk ke Batra, sebelum Nuh masuk ke Batra, semua orang sibuk dengan aktivitas mereka. Ketika Nuh masuk Batra, maka datanglah pemusnahan untuk dunia. Masa Lot, setelah Lot dibawa keluar dari Sodom dan Gomora, baru ada pemusnahan untuk Sodom dan Gomora. Tapi ketika Lot masih di sana, orang-orang Sodom dan Gomora dikatakan tetap dalam aktivitasnya, makan minum, berpesta pora, hura-hura, sibuk dengan aktivitas mereka. Nanti ketika Lot keluar, maka terjadi pemusnahan di Sodom dan Gomora. Hal yang sama mau dikatakan kepada kita di akhir zaman ini. Saudara, tidak ada yang dikatakan bahwa torang tahu ini semua akhir zaman, Tuhan semua datang, maka semua berkumpul semua di gereja torang dan siap menunggu Tuhan. Tidak. Tetapi di akhir zaman ini kita akan melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Pembacaan kita mengatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya
dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Bagian Alkitab yang lain, Yesus mengatakan bahwa ketika Anak Manusia datang, 2 orang di tempat tidur, 1 di bawah, 1 kasih tinggal. 2 orang di tempat kerja, 1 di bawah, 1 kasih tinggal. Nah, artinya dalam hidup kita ini kita tetap beraktivitas. Dan ketika waktunya mungkin kita di tempat kerja, ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Mungkin kita di rumah, ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Mungkin kita sedang bersantai, ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Dan kita tidak tahu siapa dan kapan waktunya itu. Nah, tapi firman saat ini mau mengingatkan kita. Saudara, ketika Tuhan datang, maka dia akan memisahkan domba dan memisahkan kambing. Domba ada di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Dan Yesus menjelaskan bahwa yang domba ini adalah orang-orang benar. Yang kambing ini adalah orang-orang durhaka. Siapa orang benar? Siapa orang durhaka? Saudara, kita melihat dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi siapa orang benar? Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, hal yang luar biasa indah mau dikatakan kepada kita. Orang benar akan dibawa dengan kemuliaan bersama dengan Yesus. Tapi orang yang terkutuk akan ada dalam penghakiman. Orang benar, firman mengatakan bahwa mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika engkau mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan engkau percaya bahwa dia telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, engkau adalah orang benar. Allah melihat engkau benar, bukan apa yang engkau lakukan, bukan apa yang engkau kerjakan, tapi Allah melihat engkau benar karena anaknya Yesus Kristus yang telah datang menggantikan engkau untuk menerima penghukuman dosa dan membayar lunas semua dosamu, sehingga kini engkau adalah orang benar di hadapan Tuhan. Pernah dengar kalimat, aku adalah kebenaran Allah dalam Yesus. Ya saudara, engkau adalah kebenaran Allah di dalam Yesus. Karena engkau telah dibenarkan dengan darah Yesus. Pembacaan kita mau mengatakan bahwa orang-orang 2 kelompok ini, mereka tidak dibenarkan karena melakukan sesuatu. Mari kita lihat, yang dianggap benar yaitu domba. Mereka melakukan memberi makan, memberi minum. Tapi mereka mengatakan, Tuhan kapan torang ada backing itu? Jadi ibarat dorang ndak backing. Tapi Tuhan bilang, engkau orang benar karena engkau telah melayani aku. Nah, sebaliknya orang yang dikatakan orang durhaka yang mendapatkan penghakiman kekal dalam penderitaan. Mereka bertanya, Tuhan
kapan kami tidak melayani engkau? Artinya mereka juga melayani sesama. Mereka juga berbuat baik. Tetapi bedanya domba sebagai orang benar, mereka melakukan segala sesuatu karena percaya Yesus, untuk menyenangkan Yesus. Tetapi yang kelompok satu, mereka melakukan segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri dan di luar dengan untuk menyenangkan Yesus. Karenanya Firman mengatakan orang benar adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan percaya dalam hatimu engkau telah dibenarkan. Dengan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia telah mati dan telah dibangkitkan, engkau memperoleh selamat, engkau telah dibenarkan. Persoalannya, kadang orang bilang begini, kalau cuma percaya, maka percaya Yesus, maka kita dibenarkan. Ada banyak orang bilang percaya Yesus, rajin ibadah, tetapi kehidupan mereka tidak menggambarkan orang yang punya Yesus. Saudara, saya mau katakan dan berani mengatakan bahwa ketika mereka mengaku percaya Yesus dan ketika mereka kelihatan beribadah, tetapi mereka masih suka melakukan yang tidak menyenangkan Yesus, belum tentu mereka sungguh percaya. Kenapa? Ketika engkau mengatakan mengasihiku, mengasihi pendeta Nova, mungkin kita bisa percaya karena ucapanmu, tapi hatimu tidak ku tahu. Tapi Yesus, Dia tahu semuanya. Ketika engkau mengatakan bahwa engkau mengasihi Dia, engkau percaya Dia, tapi hatimu tidak, Yesus tahu. Karenanya orang yang mengaku percaya Yesus, tapi masih suka hidup dalam keberadaan yang tidak menyenangkan Tuhan, yang tidak menjadi terang, belum tentu benar dia sungguh percaya Yesus. Kenapa lagi? Saya memberi alasan. Kalau orang suka hidup di terang, dia datang di gelap, dia akan siksa. Demikian sebaliknya, kalau dia suka di gelap, ketika dia datang di terang, dia akan gelisah, dia tidak nyaman. Seperti itu. Orang ketika dia sungguh percaya Yesus, maka dalam kepercayaannya itu bukan berarti dia di dunia dan hendak melakukan dosa. Tidak, saudara. Di dunia ini selama orang masih ada saja yang orang lakukan yang membawa kesalahan, yang membawa orang berdosa di hadapan Tuhan. Tapi orang yang sungguh percaya Yesus, ketika dia melakukan yang tidak benar, ketika dia melakukan yang tidak menyenangkan Tuhan, maka dia akan disadarkan dengan roh yang ada padanya dan dia akan cepat meninggalkan itu. Tapi orang yang cuma mengaku percaya dan tidak dalam kesungguhan, dia melakukan kegelapan, pekerjaan kegelapan, dia melakukan dosa, dia akan nyaman di situ. Dia akan terus berkubang dalam dosa dan tidak ingin keluar. Sekalipun dia bilang dia percaya, sekalipun dia kelihatan beribadah, sekalipun dia kelihatan orang suci, tapi Tuhan melihat hati. Hati itu yang dilihat Tuhan, yang mau mengatakan benarkah engkau percaya Yesus atau tidak. Oleh karenanya saudara, dari bagian Alkitab ini mau mengatakan kepada kita bahwa engkau adalah orang benar. Karena darah Yesus yang telah membenarkan engkau. Karena darah Yesus yang telah menyucikan engkau, yang telah menguduskan engkau. Sebagai orang benar yang sungguh di dalam Yesus, maka engkau melakukan sesuatu untuk sesamamu, itu menjadi sukacita karena engkau tahu engkau lakukan itu untuk Yesus. Dan ketika engkau melakukan, sekalipun mungkin engkau tidak dihargai, sekalipun mungkin engkau diremehkan, sekalipun mungkin engkau dianggap sepele, tapi karena dasar hatimu melakukan itu untuk Yesus, maka hatimu tetap ada sukacita, maka hatimu tetap ada damai. Tapi ketika engkau melakukan sesuatu untuk orang lain dan didasarkan karena keinginanmu, didasarkan pada tujuan untuk diri sendiri, maka engkau tidak dihargai, engkau akan kecewa. Kenapa? Karena bukan Yesus tujuannya, bukan Yesus yang dimuliakan. Olehnya tema perenungan di saat ini mengatakan melayani sesama berarti melayani Tuhan. Nah, untuk bisa melayani Tuhan,
dalam kesungguhan percaya kepada Dia, segala sesuatu yang engkau lakukan untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk jemaatmu, untuk banyak orang, lakukan itu karena engkau mengasihi Yesus. Wujud engkau mengasihi Yesus, Yesus tidak kelihatan kasat mata. Yesus dalam pandangan mata kita ada di sorga. Bagaimana kita mengatakan mengasihi Yesus tapi kita tidak mengasihi sesama? Oleh karenanya wujud kita mengasihi Yesus, kita melakukan sesuatu yang baik, mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan sukacita. Apapun balasan yang diberikan kepada kita, tetap hati ini ada sukacita. Karena kita mengasihi Yesus dan kita mengasihi orang lain karena Yesus. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang-orang yang dibenarkan. Saudara, kenalilah Yesus lebih dalam, cintai Yesus lebih dalam, karena hanya dengan Yesus engkau sanggup mengasihi orang dengan tulus. Hanya dengan Yesus engkau mampu memberikan yang terbaik untuk pelayananmu, untuk pekerjaanmu, untuk keluargamu, untuk apapun yang engkau lakukan. Cuma dengan Yesus. Karena tinggikanlah selalu Yesus dalam hidupmu. Karena Dia telah membenarkan engkau. Dia telah memberkati engkau. Engkau adalah kebenaran Allah di dalam Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, suara hatimu yang engkau beri bagi kami saat ini. Menguatkan kami bahwa kami adalah kebenaran Allah dalam Yesus. Yesus melihat, Bapa melihat kami benar karena Yesus telah menggantikan posisi kami untuk menerima penghukuman akibat dosa kami. Kini dengan percaya Yesus, kami tahu kami telah dimerdekakan, kami telah diselamatkan, kami telah dibenarkan. Biar Yesus yang menjadi motivasi, Yesus yang menjadi dasar kehidupan kami dalam kami menjalani hidup ini. Dan dengan Yesus kami tahu kami juga tidak akan takut dan ragu apapun yang diperhadapkan di dunia ini. Terima kasih Bapa untuk suara hatimu yang engkau beri bagi kami. Kami bersyukur. Meteraikan itu di hati kami karena kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Hidupku seluruhnya
kita berdoa. Dimuliakanlah Bapa dalam Yesus yang menyertai kami. Kami bersyukur ibadah malam ini dalam tuntunan kasih Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dan kami percaya membawa kekuatan, ketenangan, kedamaian yang indah bagi pribadi kami, terutama membawa kami lebih dekat lagi dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Kami memberi persembahan, kuduskan apa yang kami beri dalam ketulusan, Engkau mengetahuinya, dan itu senantiasa tidak menjadi sia-sia, karena kami tahu Bapa memberkati, pun kehidupan pribadi dan keluarga kami diberkati. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk pelayanan ibadah malam ini, tim multimedia, tim musik, pro kantor, semua dengan sukacita memberi diri untuk melayani Tuhan. Apa yang kami lakukan bukan hal yang sia-sia, karena itu menyenangkan hati Tuhan ketika kami beri dengan ketulusan, dan Tuhan terus menyertai memberkati kami. Terpuji Engkau Bapa dalam Yesus. Kami bersyukur untuk persekutuan Jemaat Rondor Paniki Bawah. Engkau penuh dengan kasih karunia, kemurahan-Mu nyata bagi kami, yang terus menjaga melindungi kami. Berdoa kami untuk semua badan pekerja majelis jemaat, semua pelayan khusus yang ada di Jemaat Rondor Paniki Bawah. Bapa, kasih-Mu menyertai mereka, memberkati mereka, memulihkan mereka. Biar kami semakin dekat dengan Tuhan, menikmati kasih Yesus, sehingga dengan kasih-Mu itu membawa kami dengan sukacita melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang diprogramkan, biar itu dengan dasar untuk memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau akan memberkati semuanya itu. Terima kasih semua jemaat Rondor, kolom 1-16, Tuhan yang memberkati, kasih-Mu sempurna, memulihkan dan menguatkan kami. Yang sakit, Tuhan pulihkan, kuatkan, beri damai, dan bawa terus pengharapan mereka kepadamu untuk mereka tidak ragu. Mereka mampu melihat bahwa Engkau ada dan mengasihi mencintai mereka. Kau pulihkan mereka dan memberkati mereka dengan keluarga. Semua kami, Tuhan berkati. Anak-anak kami rindu Bapa, mereka mengalami Engkau secara pribadi, sehingga ketika mereka menikmati hidup ini, benar mereka sungguh-sungguh mengagungkan dan meninggikan Engkau. Kami orang tua diberkati, dan kami sungguh bersuka cita karena Yesus yang menyertai kami. Pemerintah kami diberkati, biar mereka juga tetap sehat dan kuat dalam perlindungan Tuhan, sehingga semua program yang dibuat oleh pemerintah itu boleh berjalan dengan baik, terutama untuk penanganan COVID-19 ini. Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Kami percaya Engkau melindungi kami, Engkau menyertai dan memberkati kami. Kuatkan iman kami, tetap ada dalam sukacita, berserah kepadamu. Engkau yang menyelesaikan semua yang terjadi dalam hidup ini, dan orang percaya tetap mendapatkan kedamaian, ketenangan. Terima kasih, kami berdoa, mengucap syukur, hanya dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan tutup ibadah ini, disilakan berdiri. Kidung Jemaat 370, ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri
Terimalah berkat Tuhan, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita akan melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan pribadi kita dan keutuhan keluarga kita di dalam Yesus Kristus dengan Roh-Nya yang kudus, sekarang sampai Maranatha. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita.